peristiwa 15 Januari 2021 yang kita alami bersama adalah sesuatu yang tentu selalu mengagetkan kita. Gempa itu tidak seperti orang kawin, ada tanggalnya. Gempa itu datang tiba-tiba, tapi kita tidak tahu kapan tiba-tiba itu. Karena kalau kita punya aplikasi HP masing-masing, di berbagai titik-titik itu selalu ada gempa. Maka bagi kita orang yang beragama, tentu kita tidak hanya menangkap peristiwa gempa bumi ini sebagai peristiwa alamiah saja, tetapi dia juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa ilahiyah. Peristiwa ilahiyah. Kalau ada umat manusia yang hari ini masih sibuk dengan HP-nya, yang mengecek di mana lagi ada ledakan, maka di situ pula pada saat yang sama dia tidak akan mengalami yang namanya ketenangan batin. Sementara yang paling kita butuhkan di saat-saat seperti ini sesungguhnya adalah kebutuhan untuk siap menenangkan, mengendalikan diri kita masing-masing. Bayangkan Pak, kenapa banyak orang yang mengalami kecelakaan pada malam Jumat waktu peristiwa gempa? Karena tanah bergerak, dia juga mau bergerak. Kan begitu? 7 detik itu gempa bumi, tetapi dia juga mau tiba-tiba berdiri. Sebenarnya dalam peristiwa 7 detik itu kita justru harus lebih mengutamakan untuk menenangkan diri kita masing-masing. Baru kita bicara rumahnya siapa yang hancur, masjid mana yang roboh, kantor mana yang rusak, hotel mana yang porak-porak dan lain-lain sebagainya. Pada kesempatan malam hari ini saya membicarakan 3 hal saja. Kalau kita ditimpa musibah, ini penting sebab kita punya kemiskinan istilah dalam bahasa Indonesia. Selalu saja kalau orang bicara bala pasti musibah. Padahal bala itu dalam bahasa Arab namanya ujian. Dalam duluan aku bisa itu. Kami akan menguji kalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menciptakan kematian kehidupan untuk menguji. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amal. Tapi karena masuk ke dalam bahasa Indonesia, bala itu cuma satu artinya. Pokoknya kalau sudah bencana bala. Padahal orang naik tiba-tiba dapat gaji yang tinggi itu juga bala sebenarnya. Diuji orang. Nah, bagaimana pandangan agama ketika bicara soal bala itu? Yang pertama, taruhlah kita ini dapat namanya musibah gempa, maka yang pertama kita hadapi adalah percayakan diri kita bahwa apa yang ditimpakan Allah kepada kita itu adalah sebuah makna kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Mengapa kita diberikan supaya kita ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surah At-Takasur, Al-Haqqut Takasur hatta zurtumul maqabir. Asbabun nuzulnya surah ini turun begini Pak. Ada 2 suku yang saling bersaing di Madinah. Suku yang satu mengatakan kami paling hebat. Suku yang lain mengatakan bukan kau yang hebat, kami yang paling hebat.
Suku yang satu sukses, suku yang lain mengatakan tidak sukses. Suku yang satu mengatakan ada orangnya jadi pejabat, suku yang lain mengatakan paling jabatan Kapolsek saja. Selalu kalau ada orang sukses, dia selalu pandang enteng. Orang sekarang menyebut nyinyir. Setiap ada orang yang melakukan kebaikan, selama tidak sesuai, tidak sama dengan sukunya, tidak sama dengan kelompoknya, pokoknya tidak baik. Apapun itu. Sampai suatu ketika mereka ini tidak puas hanya saling mengejek, saling menghina. Dia bilang, lihat jagonya. Mana jagonya? Ayo ke kuburan. Saya mau kasih dia ke kuburannya nenek saya. Dikasih dia, ini kuburan nenek saya. Apa kata suku yang lain? Belum hebat itu kuburannya nenek itu. Ini kuburan nenek saya. Sampai pada urusan kuburan, maka turunlah ayat Al-Quran mengatakan, Alhaakumut takasur. Hei umat manusia, jangan kalian terlalu bangga dengan seluruh apa yang kau miliki. Alhaakum dalam tafsir dikatakan al-isra'u minal amwali wal aulad. Orang-orang yang disebut alhaakumut takasur itu bangga diri adalah orang yang terlalu sibuk dengan urusan keluarganya, sibuk dengan urusan hartanya. Musibah yang kita hadapi ini sebenarnya apa? Mencoba untuk mengembalikan kesadaran kita, pikiran kita kembali kepada jalur yang dibenarkan oleh Allah. Apa itu? Sekarang kalau dulu kita masuk kampung, apa yang kita lakukan? Hebat ini orang Padang Baka, bagus masjidnya, lebih dipercantik masjidnya daripada rumahnya. Makanya kalau kita mau tahu bagaimana kebaikan masyarakat di suatu tempat, periksa saja masjid. Kalau ada orang lebih bagus rumahnya daripada masjidnya, insya Allah bermasalah itu kampung. Ya. Tapi kalau ada orang lebih bagus masjidnya daripada rumahnya, itu bertanda bahwa orang-orang di sekeliling masjid itu adalah orang-orang yang lebih mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang bergeser itu, Pak. Bergeser. Ketika kita masuk kampung, apa yang kita lihat? Oh iya, saya dulu ini baru datang di kampung sini, belum ada apa-apa, ternyata hebat di sini. Besar rumahnya si An, bagus rumahnya si An. Dan tanda-tanda kiamat kata Rasulullah, akhbirni mata sa', kabarkan kepada saya kapan itu kiamat. Apa tanda-tandanya? Yatafawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda akan datangnya makin dekatnya kiamat itu adalah manusia berlomba-lomba untuk memperbesar bangunannya. Celakanya makhluk yang besar makin hari makin tinggi, makhluk yang besar makin hari makin kecil tempatnya. Makhluk yang kecil makin hari makin besar tempatnya. Buktinya apa? Kalau orang-orang yang mungkin asli Mamuju ini, alhamdulillah tanahnya banyak. Tapi kalau orang pendatang, rata-rata hidup di mana? Tinggal di rumah kecil yang disebut dengan BTN, bangunan tidak normal. Kenapa bangunan tidak normal? Waktu dipromosi, dia bilang besi 10 ini Pak. Setelah gempa bumi terbongkar fondasinya, ternyata besi 8. Tuh, makin hari kita lihat itu orang-orang sukses. Tapi apa yang kita lihat rumahnya? Rumahnya kecil-kecil, kamarnya cuma 2, kamar mandinya cuma 1. Disiapkan garasi mobil, kalau keluar garasi mobil yang dipasang di situ jemuran. Itu pertanda bahwa orang yang mestinya tinggal di rumah besar sekarang makin hari rumahnya makin hari makin kecil. Tapi ada juga makhluk, dia yang kecil, dia yang besar tempatnya. Apa itu? Cara walet. Cara walet. Ada orang yang lebih menghabiskan uangnya untuk sarang waletnya daripada memperbaiki kamar yang dipakai untuk dia dan istrinya. Itu tanda. Yatafawaluna fil bunyan. Orang-orang itu kalau sudah makin hari makin mendekati hari kiamat, banyak yang saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan semegah mungkin. Maka hari ini
kita disadarkan oleh Allah. Banyak orang yang bagus rumahnya, tinggi, menjulang ke langit rumahnya. Apa yang terjadi kalau sudah malam? Sudah pasang kasih tenda-tenda. Ternyata apa? Rumah yang tinggi yang besar itu tidak ada gunanya, sebab yang kau butuhkan hanya satu saja tenda. Itulah apa yang kita banggakan selama ini, al-hakum takasur. Ternyata banyak yang kita bangun selama ini, yang kita kumpul selama ini, bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan gengsi. Lebih menyakitkan lagi kalau ada yang bangun rumah hanya karena urusan sakit hati, atau mungkin kita sebut dengan Syria. Saya tidak sebutkan di mana tempatnya, tapi ada orang bertetangga tidak bagus suka. Bertetangga tidak bagus suka. Yang satu beli pot bunga, yang satunya karena tidak mau dikalah beli dua pot bunga yang besar. Giliran baru tiba bulan Maulid, dia yang berebut. Apa rebutannya? Bukan berebut telur, tapi dia berebut mana yang paling banyak ember dibawa pulang. Kenapa? Dia mau kasih jadi pot bunga. Waktu gempa bumi, apa yang terjadi? Karena dua orang bertetangga ini di BTN yang sama, karena betul-betul tidak mau saling menyapa ini. Akhirnya sekitar 2 bulan lalu yang satu ini memutuskan untuk sekali bikin saya tembok supaya tidak mau lihat lagi. Oke, bangun tembok. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kehendak Allah berkata lain. Apa yang terjadi? Gempa bumi merobohkan kembali tembok perpisahan. Akhirnya baku baik apa? Jadi mau apa? Lebih kita berdamai. Itu apa? Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua maknanya adalah ayatullah. Apa yang terjadi saat ini adalah ayatullah. Apa ayatullah? Bahasa modernnya adalah kode keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, musibah itu terjadi sore hari Kamis 5,9. Kemudian 12 jam kemudian terjadi 6,2. Sebenarnya isyarat itu ada dalam Al-Quran. Dikatakan musibah itu datang dalam saat apa? Wahum yal'abun. Waktu orang terlena, waktu orang pokoknya kerja, pokoknya sibuk. Yang kedua, wahum na'imun. Pada saat orang tertidur. Pada saat orang tertidur. Apa peringatannya? Sebenarnya peringatan itu kalau kita tarik menjadi ajaran agama, peringatannya adalah wahai umat manusia, dengan cara apa kasihan ini kalian mau dikasih baru salat subuh? Kan begitu Pak. Orang sudah pasang beduk, dibikinkan lagi pengeras suara, diputar lagi orang mengaji, tidak bangun-bangun. Maka cara yang paling tepat, lebih baik tanah yang dikasih bergerak supaya bangun semua. Ya, mungkin ada orang mengatakan, itu Ustaz, itu namanya ilmu cocokologi, ilmu mencocok-cocokkan. Iya, boleh jadi demikian. Tetapi bagi kita yang mencoba menangkap dalam pandangan hikmah, kita mau melihat betapa banyak kode-kode pesan-pesan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini diabaikan dengan alasan apa? Capek, mengantuk dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita mau ini yang namanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dijauhkan dari apa yang namanya bala bencana angkara murka ini, salah satu jalannya adalah bersegera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini istilahnya kalau istighasa itu, malam hari ini sebenarnya baru deklarasi. Deklarasinya apa? Ya Allah, insya Allah saya sudah tidak kembali lagi menjadi orang yang tidak beres. Kalau di Palu itu Pak, di Palu itu saya dulu turun hari kelima, saya lihat orang salat asar menangis sampai setelah itu pokoknya mengaji. Kenapa? Mereka sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa kalau kita tidak kembali kepada Allah, tidak ada jalan. Mau kemana? Mau minta tolong sama siapa? Semua orang memikirkan dirinya sendiri. Pembagian tenda saja sampai hari ini tidak bisa selesai. Kenapa?
sampai yang membagikan sama-sama belum cukup tendanya katanya. Jadi jangan kita mengatakan susah ini belum cukup tenda. Siapakah yang enak hari ini? Tidak ada. Semua orang susah. Maka itulah yang terjadi Pak. Tapi di Mamuju mudah-mudahan dugaan ini salah. Di Mamuju kalau kita masuk ke tenda-tenda, apalagi masuk waktu salat, ya mulai dari sebelum gempa sampai setelah gempa tetap tidak sembahyang. Saya tidak tahu gempa berapa kali lagi ditungguin. Kalau begini model, maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita punya resep yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, tetapi disalahpahami oleh manusia dewasa ini. Resepnya apa? Tolak balik. Apa itu tolak balik? Banyak yang berkata bahwa tidak bisa dilakukan itu Ustaz karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, memang tidak ada di zaman Nabi. Ini hanya pengistilahan orang-orang tua kita dulu. Tolak bala itu apa hakikatnya? Hakikatnya adalah menjabarkan, menerjemahkan pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa inna sadaqata fakatul bala. Karena kalau kalian bersedekah, insya Allah bala itu akan dijauhkan dari kehidupan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, betul kita hari ini stres, frustasi. Oh, masih ada juga keluarga yang sampai hari ini terlunta-lunta tidak jelas makanannya. Tapi bagi kita yang berkecukupan, jangan juga kasih yang masuk untuk berebut satu dos Indomie. Justru kita harus memanfaatkan musibah ini untuk apa? Tasaddaqu fa inna sadaqata fakatul bala. Lebih baik kita belajar untuk membiasakan sedekah. Kenapa? Ada jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang bersedekah, insya Allah bala itu tidak akan diturunkan. Karena itu harta berkaitan dengan kepemilikan. Kalau kita belajar filsafat, kepemilikan itu dibagi tiga. Ada kepemilikan yang mutlak kita miliki. Biar dibelok mulai dari Anjor Pitu pergi ke Tamasaki, ke Sokdo dan lain sebagainya. Kalau jatahnya orang Padang Baka tidak bisa digeser-geser. Itu namanya apa? Rezeki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Ada juga kepemilikan yang tidak boleh dikuasai semuanya. Apa itu? Rezeki. Rezeki yang tadi menjadi hak kita, maka yang kedua adalah harta. Jadi bedakan harta, bedakan rezeki. Harta bagaimana? Harta di dalam harta yang halal yang kita miliki itu ada haknya orang-orang di sekeliling kita. Tentu kita mengatakan, apakah karena itu sehingga kita ingin mendapatkan bencana? Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kenapa? Bayangkan Pak, yang paling tidak bisa dirubah di Mamuju ini, waktu kita mengatakan bahwa datanglah kalian salat jamaah, pahalanya 27 rakaat, tidak ada yang percaya. Pergi mengaji, karena siapa yang mengaji dia menjadi ahlullah, tidak ada yang percaya. Bersedekahlah kalian karena sedekah itu menghilangkan bala, tidak ada percaya. Apa yang dipercaya orang di sini? Yang bilang ini Ustaz sekarang, kalau bukan mingguan yang berlaku tidak ada di kehidupan. Sekarang kita mau cek kembali itu. Apa memang betul rumus kita mengatakan kalau tidak ada uang maka hilang kehidupan? Ternyata 3 hari setelah bencana, buktinya ternyata terbalik. Biar ada uang, tidak ada bisa kau beli. Artinya apa? Umur itu rumus. Jangan selalu mengandalkan bahwa nanti ada uang baru bisa berkembang dalam kehidupan kita. Jangan selalu mengukur sesuatu nanti ada uangnya baru kita bergerak. Tidak bisa masyarakat berkembang kalau begitu mentalnya. Begitu juga kita kalau di dalam beragama. Jangan harap tunggu subur ajaran agama kalau selalu kalkulator hitung-hitungan. Dan yang ketiga adalah ada kepemilikan yang sama sekali jangan diganggu. Bukan kita yang punya. Apa itu? Adalah ajal umur kita, sisa kehidupan kita di atas dunia. Siapa yang punya? Indallah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang menentukan tanggal
Biarkan Allah yang memastikan tanggal berapa kita masih bisa lanjut dalam kehidupan ini. Tapi tugas kita adalah, tugas kita apa? Tugas kita bukan sekedar menjadi orang baik, tapi tugas kita adalah juga menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang baik itu gampang, Pak. Cukup misalnya yang kemarin-kemarin tidak rajin sholat, akhirnya rajin sholat, selesai. Tapi yang menjadi hal yang berat dalam kehidupan adalah menjadi orang yang bermanfaat. Dan menjadi orang bermanfaat bagi kita orang awam sederhana. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, jangan kasihan menjadi orang yang mengajak kepada keburukan. Sudah manfaat. Bayangkan ada anak-anak muda kasihan yang mau datang ke masjid karena lama tidak pernah ke masjid. Tiba-tiba apa yang kita jadikan bahan perbincangan di pos-pos ronda, di teras-teras rumah. Kenapa anaknya siang jadi rajin ke masjid? Kayaknya sudah mau mati. Oh, tidak bisa begitu. Biarkan itu menjadi sebuah kesadaran. Sebab sekedar sadar tidak cukup. Siapa-siapa yang sekedar sadar tidak bisa. Tidak bisa. Ada kawan-kawan kita yang sadar, tidak ada harapan ini, harus kita beragama, harus kita rajin sholat. Tapi baru sampai di situ. Itu namanya dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dikatakan min alamatil ikhtirah. Di antara tanda-tanda orang yang menipu dirinya sendiri, siapa? Adalah orang yang sudah sadar bahwa banyak dosanya, tapi tidak bergerak dari tempatnya untuk menghapus dosanya, lalu membuat pahala-pahala yang baik. Sekarang kita ini sederhana saja. Ambil yang kecil-kecil saja, kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin datang salat, rajin datang ibadah, rajin mengamalkan amaliyah-amaliyah, mari kita bisa lakukan. Saya tadi bincang-bincang di sini dengan Bapak, ternyata alhamdulillah di sini dilestarikan yang namanya yasinan setiap malam Jumat. Saya mohon maaf ini kasihan, jangan lagi berdebat soal bid'ah tidak bid'ahnya yasin. Sebab memang karena kalau kita tinjau dari sisi ilmu hadis, memang dhaif itu hadis. Dhaif itu hadisnya mengaji yasin malam Jumat. Tapi dhaifnya hadis mengaji yasin malam Jumat itu tidak menggugurkan pahala orang yang mau melaksanakan. Kenapa? Karena dia bukan ibadah yang sifatnya fardu. Dia masuk dalam kategori fadailul a'mal, fadilah. Sesuatu yang namanya fadilah jangan dipertimbangkan. Apalagi kalau kita ini memang sesungguhnya tidak pernah belajar tentang ilmu hadis. Al-Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengomentari sesuatu kalau tidak ada ilmu di dalamnya. Makanya itu kalau mau tahu caranya bikin jalan kote, tanya sama penjual jalan kote, jangan tanya sama tukang tempel ban. Sebab tidak ketemu itu. Kalau mau jadi orang yang canggih, karena itu berubah. Begitu juga dalam beragama. Jangan bicara soal agama, apalagi mendebat ajaran-ajaran agama, apalagi kita menyalahkan ajaran-ajaran agama yang dahulu-dahulunya ini dilestarikan orang tua kita hanya karena menonton di televisi, hanya karena lihat di YouTube, hanya karena menyimak di Google dan lain sebagainya, lalu kita runtuhkan semuanya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kita justru harus melestarikan itu. Karena apa? Ada hadis Rasul mengatakan, rajin-rajinlah kalian meminta doa kepada manusia yang lain. Rajin-rajin. Makanya kita itu kalau mau pergi ke rumahnya Pak Imam, Pak Imam, mau ke Kalimantan merantau, tolong didoakan. Ada lagi orang mau kawin, Pak Imam, mohon saya ini didoakan karena saya mau menikah hari ini. Ada lagi yang datang, Pak Imam, susah gak kawin, tidak ada jodoh itu. Semuanya. Kenapa? Ada janji Rasul mengatakan rajin-rajinlah meminta doa kepada orang lain, sebab kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan istighasah yang kita lakukan hari ini, malam hari ini, memberi tanda bukan sekedar dibaca oleh orang-orang yang ada di depan kita ini, yang terhormat, yang mulia ini, tetapi kita semua ikut di dalamnya dalam satu getaran yang sama, harapan yang sama, bahwa kita mau bala ini segera dijauhkan, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita jangan hanya berkata alhamdulillah sudah tidak gempa, tapi yang kita mau lakukan adalah kita mau merubah perilaku kita setelah musibah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian. Lebih dan kurang